Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 4 Maret 2025, hari biasa pekan ke-8. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Putramu telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Semoga kami selalu menaati perintah-perintahnya dengan rela berkorban bagi sesama dengan tulus dan jujur. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa dan anak-anak atau ladangnya, pada masa itu juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudari perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pirsawan, selamat pagi. Kemarin kita membicarakan tentang bagaimana mengikuti Yesus. Yesus mengatakan setiap orang yang mengikuti Yesus harus total melepaskan semua ikatan-ikatan duniawi termasuk harta surgawi. Tentu bagi orang yang mempunyai harta berat. Karena dengan harta dan uang orang bisa memberi apa-apa, uang dapat digunakan macam-macam. Tapi sekarang harus meninggalkan semuanya tergantung kepada berkat dan rahmat Tuhan. Sebenarnya apa yang Yesus sampaikan kepada para murid, khususnya kepada Petrus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa dan anak-anak atau ladangnya, pada masa itu juga akan menerima kembali 100 kali lipat." Dan kiranya benar. Kenapa? Ketika seseorang itu melepaskan semua ikatan darah dengan keluarga dan menjadi pelayan semua orang, maka semua orang menjadi saudaranya, ibunya, bapaknya, dan sebagainya. Dan hal itu dialami oleh para imam. Ya, dimanapun berada, kalau umat mendengar ada imam yang baik, maka mereka mempunyai respon dan yang luar biasa. Senang dan menganggap sebagai adiknya, sebagai kakaknya, sebagai anaknya, sebagai orang tuanya, sebagai kakeknya, tanpa pikir aneh-aneh. Dan ini merupakan sebab akibat dari panggilan Yesus. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu tidak pernah bohong. Yesus selalu dengan polos dan jujur mengatakan apa yang harus kita lewati. Maka ketika kita mau mengikuti Yesus dan perhatikan rambu-rambu yang ada, kalau kita lolos maka kita akan mendapatkan banyak kelimpahan yang amat sangat luar biasa. Bahkan mungkin setelah beberapa waktu, pesta perak, pancak bindu, atau bahkan emas, bisa melihat kembali kehebatan Allah dalam menuntun dan membimbing para imamnya dalam melayani umatnya. Yang tadinya tidak bisa buat apa-apa, ternyata ada hal-hal yang luar biasa di luar kemampuannya dapat dia tempuh dengan baik. Bila hal ini dilakukan dengan segala
kepolosan. Sehingga orang yang bersangkutan menjadi kebanggaan orang karena menjadi contoh teladan, apa yang dikatakannya akan didengarkan. Tapi harus orisinil, artinya harus dengan seluruh hati, jiwa, dan raga melayani Yesus. Tetapi bagi orang yang bersandiwara akan menjadi buah bibir. Di belakang orang omong kiri kanan, bukan dalam urusannya dengan kebaikan-kebaikan yang positif, tetapi dengan keburukan-keburukan yang muncul dari warna-warni kehidupan. Kenapa? Orang bisa menangkap keseriusan melayani atau tidak, atau mencari keuntungan pribadi. Maka pada pagi hari ini, di mana kita akan menutup hari biasa pekan ke-8, di mana esok kita akan memasuki masa prapaskah, kita diajak untuk bertobat, artinya meninggalkan cara hidup lama, mengikuti Kristus secara total. Sehingga apa yang dilakukan dengan total juga akan mendapatkan juga totalitas kasih Tuhan yang luar biasa, yang kadang-kadang kita hanya geleng-geleng kepala dengan decak kagum karena kasih Tuhan itu luar biasa. Seperti sungai yang mengalir, yang senantiasa memberi terus air hidup kepada kita. Tetapi bagi mereka yang tidak betul serius, air itu biarpun kelihatannya banyak, tapi tidak dirasakan berguna. Maka mari saudaraku terkasih, kita berjalan bersama, menyerahkan diri kepada Tuhan dengan kejujuran, kepolosan hati. Sehingga dengan ketulusan hati, kita berkarya akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang mengejutkan. Hal-hal yang pernah kita pikirkan, itu semua terjadi dengan kelimpahan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.